Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi istihad. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sholil Hadi, Majelis Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi fikih. Dan juga kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Eka Putri Mulai Azhar, NIM 2020-310-103. Yang kedua, Nur Ahmad Mustafa, NIM 2020-310-122. Langsung saja. Yang pertama, pengertian istihad. Secara bahasa, istihad bisa dikata istihada yastahidu, yang berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Sedangkan menurut istilah, istihad adalah pengarahan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara dengan dalil-dalil yang terrinci dengan metode tertentu. Dari uraian di atas, bahwasanya istihad secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan, yaitu bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Yang kedua, pelaku, ahli fikih atau ahli hukum agama Islam yang memenuhi persyaratan yang disebut mustahid. Yang ketiga, tujuan, yaitu untuk menemukan hukum syara melalui dalil-dalil yang terrinci dengan metode tertentu. Yang keempat, dasar atau sumber hukum, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, ruang lingkup istihad. Secara garis besar, ruang lingkup istihad dibagi menjadi dua. Yang pertama, peristiwa yang menetapkan hukumnya masih zani. Tugas utama para mustahid dalam masalah ini adalah menafsirkan kandungan nas, kemudian menetapkan hukum-hukum yang tertuang di dalamnya. Contohnya, persentuhan antara laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, baik sengaja maupun tidak, apakah itu membatalkan wudu atau tidak, dan lain-lain. Yang kedua, peristiwa yang belum ada nasnya sama sekali. Tugas utama para mustahid dalam masalah ini adalah menuliskan hukum baru atas peristiwa tersebut dengan menggunakan kekuatan ra'yu. Contohnya, hukum bayi tabung, transparansi organ tubuh, warga berencana, dan lain-lain. Dari latar belakang historinya ijtihad, bermula dari riwayat percakapan antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia ditunjuk menjadi gubernur atau hakim ke Yaman. Diriwayatkan Nabi bertanya kepada Mu'adz tentang sumber yang digunakan dalam memerintah provinsi dan memutuskan perkara di sana. Mu'adz menjawab, pertama-tama, ia akan mencari dari Al-Quran. Jika Al-Quran tidak memberi jawaban, maka akan dicari dari sunnah Nabi. Jika tidak ada sunnah yang dapat diterapkan, ia akan menggunakan pendapat atau keputusan pribadi yang biasa disebut ajtahidu ra'yi wala alu. Nabi dikabarkan menyetujui urutan-urutan sumber syariah itu. Inilah awal dari bolehnya ijtihad oleh Nabi dalam memutuskan suatu keputusan penting jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan di masa sahabat munculnya ijtihad dengan masalah siapakah pengganti Nabi Muhammad sebagai khalifah kepala negara setelah beliau wafat. Kaum Ansor berijtihad merekalah yang berhak menjadi khalifah karena merekalah yang menolong beliau ketika dikejar-kejar kaum kafir Quraisy Mekah. Sedangkan sebaliknya kaum Quraisy menganggap merekalah yang berhak dengan alasan sabda Nabi atau para pemuka atau al-a'immah adalah dari golongan Quraisy. Begitu pula keluarga Ali yang mengklaim dirinya untuk menjadi khalifah. Selanjutnya macam-macam ijtihad. Pembagian ijtihad menurut Al-Syatibi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ijtihad bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ijtihad qiyasi, yang artinya ijtihad yang dilakukan untuk menggali dan menemukan hukum terhadap permasalahan atau suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, baik qat'i ataupun zanni. Juga tidak ada ijma' yang telah menetapkan hukumnya. Yang ketiga, ijtihad istislahi, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syari' dengan cara menetapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas baik qat'i maupun zanni, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nas yang ada, juga belum diputuskan dalam ijma'.
Syarat-syarat mujtahid dibagi menjadi dua, yaitu ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu sebagai berikut: 1. Balik, 2. Berakal sehat, yang ketiga memahami masalah, dan yang keempat beriman. Sedangkan syarat khusus menjadi mujtahid yang pertama yaitu mengetahui ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis, dan kedua mengetahui sunnah Nabi yang berhubungan dengan yang dianalisis, yang ketiga mengetahui maksud dan rahasia umum Islam, yang keempat mengetahui kaidah kuliah yaitu kaidah 2, yang kelima mengetahui kaidah bahasa Arab, yang keenam mengetahui ilmu mantik, yang ketujuh mengetahui bahwa tidak ada dalil qat'i yang berkaitan dengan masalah yang akan ditetapkan hukumnya, yang kedelapan mengetahui masalah yang diperselisihkan oleh ulama dan yang akan mereka sepakati. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.